Halo sahabat, kenalin namaku Eva Sofia, seorang pilot yang lahir dan besar di Rusia. Usiaku 28 tahun, dan hidupku penuh dengan petualangan terbang ke berbagai belahan dunia. Namun, tak ada yang mengira bahwa sebuah perjalanan tak terduga di Indonesia akan mengubah hidupku. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, aku akan jatuh cinta kepada seorang pria yang sangat berbeda dengan diriku. Seorang sopir truk asal Bandung. Cinta ini mengajarkan banyak hal, termasuk membuka hatiku terhadap hal-hal baru. Bahkan yang semula aku anggap tak mungkin. Cinta dapat datang dari tempat yang tak terduga. Ketika kita membuka hati dan pikiran, kita akan menemukan kebahagiaan yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semuanya bermula ketika aku, Eva Sofia, pilot yang bekerja di Rusia, mendapatkan penerbangan ke Jakarta. Rencanaku sederhana. Setelah tugas selesai, aku ingin menghabiskan akhir pekan di Puncak, Bogor, bersama kru pesawat dan pramugari. Kami menyewa mobil untuk perjalanan itu, berpikir semuanya akan berjalan lancar. Tak ada yang mengira perjalanan kami akan berakhir dengan kebingungannya. Sejak memasuki jalan menuju puncak, cuaca mendung dan jalanan yang sempit dengan banyak tikungan tajam semakin membuat kami merasa terjebak. Waktu yang sudah semakin sore membuat kami panik. Setiap belokan yang kami ambil hanya membawa kami ke arah yang salah. Kami terus melaju tanpa arah, berharap bisa menemukan jalan keluar. Kami berhenti di pinggir jalan, bingung mencari petunjuk. Dari kejauhan, terlihat sebuah truk besar melaju pelan. Truk itu berhenti beberapa meter di depan kami. Seorang pria keluar dari kabin truk, mengenakan kaos lengan pendek dan topi hitam, tampak seperti orang yang sudah terbiasa berada di jalanan. "Can I help you?" katanya, suaranya berat dengan aksen yang sangat Indonesia. Dia memperkenalkan diri sebagai Dedi, sopir truk yang sedang dalam perjalanan pulang ke Magelang. Setelah mendengar kebingunganku, Dedi menawarkan bantuan untuk mengarahkanku dan kru menuju puncak. Tanpa berpikir panjang, kami menerima tawarannya. Keikhlasannya untuk membantu kami sangat jelas terasa. Bahkan ketika kami sampai di puncak dan kami menawarkan uang sebagai ucapan terima kasih, Dedi menolaknya dengan halus. "Cukup senang bisa membantu," katanya. Pernah dengar ungkapan bahwa terkadang pertemuan yang tidak terduga bisa memberi dampak besar dalam hidup? Begitulah perasaan yang mulai tumbuh dalam hatiku saat itu. Aku merasa sesuatu yang aneh muncul ketika dia menolak uangku, dan hanya meminta agar kami tetap berhubungan. Aku memberinya nomor WhatsApp, berharap bisa tetap berteman. Begitu kami berpisah, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Tentu saja, aku tak tahu saat itu bahwa pertemuan singkat dengan seorang sopir truk yang tampak sederhana akan mengubah banyak hal dalam hidupku. Tapi, janji kami untuk berkomunikasi lewat WhatsApp telah ditorehkan. Setelah pertemuan tak terduga di puncak, hidupku berjalan seperti biasa. Aku kembali ke Rusia, melanjutkan pekerjaanku sebagai pilot. Selama beberapa minggu pertama, komunikasi dengan Dedi melalui WhatsApp terasa biasa saja. Kami hanya bertukar kabar tentang pekerjaan dan aktivitas masing-masing. Meski begitu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tumbuh perlahan, tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Dedi bukan tipe pria yang biasanya aku perhatikan. Dia jauh berbeda dari pria-pria yang biasa aku kenal di lingkaran profesionalku. Bahkan, latar belakangnya yang sederhana membuatku merasa tertarik lebih dalam. Setiap pesan yang kami kirimkan membuat aku semakin ingin tahu tentang dirinya. Rasanya seperti ada ikatan yang semakin kuat, meski jarak memisahkan kami. Satu malam, kami berbicara lewat telepon. Percakapan itu berjalan lebih lama dari yang kuperkirakan. Suaranya yang hangat, cara dia berbicara yang penuh ketulusan, membuatku merasa nyaman. Kami berbicara tentang banyak hal, hidup, impian, dan bahkan hal-hal kecil yang mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang. Tetapi bagiku terasa begitu berarti. Waktu terasa berhenti saat itu. Tanpa sadar, beberapa jam berlalu begitu saja. Saat telepon kami berakhir, hati ini rasanya penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Hari-hari setelahnya, perasaan itu semakin kuat.
Dedi bukan hanya teman biasa lagi. Rasanya seperti aku telah menemukan seseorang yang bisa mengerti tanpa harus berkata banyak. Walaupun kami berada di dua dunia yang berbeda, percakapan kami terasa begitu dekat. Seringkali, aku bertanya-tanya tentang apa yang terjadi jika kami bertemu lagi. Apakah ini hanya perasaan sesaat, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Setiap kali berpikir tentangnya, hati ini semakin tidak bisa menolak perasaan yang tumbuh. Setelah berlibur di Indonesia, kembali ke Rusia terasa seperti kembali ke rutinitas yang monoton. Pekerjaan sebagai pilot mengisi sebagian besar hariku, namun ada sesuatu yang kurang. Setiap kali pesawat lepas landas, pikiranku terbang jauh. Dedi, sopir truk asal Bandung itu, terus menghiasi setiap ruang pikiranku. Meskipun jarak memisahkan kami, komunikasi lewat pesan tidak pernah terhenti. Pesan-pesan darinya mulai mengisi hari-hariku. Terkadang kami hanya berbicara tentang hal-hal sepele, tetapi bagiku itu lebih dari cukup. Ada sesuatu yang nyaman setiap kali mendengar suaranya melalui telepon, meski jarak ribuan kilometer memisahkan kami. Setiap pesan yang dikirimkan, setiap kata yang terucap, rasanya seakan menyatukan dua dunia yang berbeda. Kami terus berbicara tentang banyak hal, dari pekerjaan, impian, hingga masa depan yang kami bayangkan bersama. Hari demi hari perasaan ini semakin kuat. Ada sebuah keterikatan yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan, di tengah kesibukanku sebagai pilot, rasanya Dedi menjadi bagian dari hidupku yang tidak bisa aku lepaskan. Cinta yang tumbuh begitu alami dan perlahan, seolah tidak pernah ada ruang untuk keraguan. Setiap kali menatap layar ponsel, ada perasaan bahagia yang mengalir, seperti ada yang menunggu untuk diceritakan. Bahkan ketika jadwal penerbangan padat, Dedi selalu mengirimkan pesan singkat yang membuatku tersenyum. Kepercayaan dan kenyamanan itu terasa semakin dalam, meski belum ada kepastian di antara kami. Kadang-kadang, aku bertanya-tanya, apakah perasaan, ini hanya sekedar angan-angan atau apakah ada sesuatu yang nyata di balik semua kata-kata itu? Pertanyaan itu selalu muncul setiap kali kami berbicara, dan jawabannya hanya ada dalam perasaan yang semakin kuat. 6 bulan berlalu sejak terakhir kali kami bertemu. Setiap hari perasaan itu semakin kuat meski jarak antara kami tetap jauh. Pekerjaanku sebagai pilot tetap memanggilku ke berbagai kota, dan kali ini, penerbangan ke Jogja memberiku kesempatan untuk bertemu Dedi lagi. Tanpa banyak berpikir, segera saja aku menghubunginya. "Bisa ketemu di Jogja?" tanyaku dengan penuh harapan. Tak lama kemudian, Dedi mengonfirmasi. Senangnya hati ini mendengar jawabannya. Rasanya seperti sebuah mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Setelah berbulan-bulan berkomunikasi lewat pesan dan telepon, akhirnya kami akan bertemu lagi. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, aku habiskan untuk bertemu dengan Dedi. Tentu saja, bolos kerja menjadi pilihan karena aku merasa tidak bisa menunda pertemuan ini lebih lama lagi. Sesampainya di Jogja, Dedi menungguku di bandara. Saat itu, mataku langsung mencari sosok yang sudah lama tidak kulihat. Ketika melihatnya, hatiku langsung berdebar. Dedi dengan senyum lebar menyambutku, dan semuanya terasa begitu sempurna. Rasanya seperti tak ada jarak yang memisahkan kami, seolah kami sudah lama bersama. Hari-hari di Jogja kami habiskan dengan menjelajahi kota bersama. Kami berbicara banyak, mengenal satu sama lain lebih dalam. Dedi, dengan cara yang sederhana namun tulus, mulai membuka mataku tentang banyak hal. Cinta yang tumbuh semakin kuat. Percakapan kami mengalir begitu alami, seakan sudah saling mengenal lama. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, dan sebelum aku sadar, hampir seminggu sudah kami habiskan bersama. Kehangatan pertemuan ini membuat aku merasa bahwa inilah yang selama ini kucari. Di tengah segala perbedaan kami, cinta ini semakin terasa, ya begitu nyata. Rasanya aku ingin waktu berhenti dan tetap bersamanya selamanya. Waktu berlalu begitu cepat sejak pertemuan kami di Jogja. Hari-hari bersama Dedi mengisi hidupku dengan kebahagiaan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Setiap kali berbicara dengannya, hatiku semakin yakin bahwa dia adalah seseorang yang tepat untukku. Tentu, banyak hal yang membuat kami berbeda.
mulai dari latar belakang hingga budaya. Namun, perasaan yang tumbuh begitu kuat, lebih dari sekadar perbedaan-perbedaan itu. Suatu malam, setelah makan malam di sebuah warung lesehan di Bandung, Dedi berbicara tentang masa depannya, tentang bagaimana dia ingin hidup lebih baik, tentang agama yang dia anut, dan tentang peranannya dalam menjalani hidup ini. Pembicaraan itu mengalir begitu dalam, dan aku merasa semakin tertarik dengan segala hal yang dia katakan. Perasaan itu semakin kuat, dan tanpa sadar, aku mulai membuka hatiku pada Islam. Dedi, yang selalu berbicara dengan penuh keyakinan tentang agama Islam, tidak pernah memaksaku untuk ikut serta. Dia hanya menceritakan pengalamannya tentang bagaimana agama ini memberinya kedamaian. Tidak pernah ada paksaan, hanya cerita yang menyentuh hatiku. Tanpa aku rencanakan, aku mulai mempertanyakan banyak hal tentang diriku sendiri, tentang hidup, dan tentang keyakinanku. Keinginan untuk lebih dekat dengan agama yang Dedi yakini muncul begitu alami. Hari-hari setelah itu, aku mulai mendalami Islam, membaca buku-buku, bertanya pada teman-teman Muslim yang kukenal, dan belajar tentang nilai-nilai yang ada dalam agama ini. Rasa ingin tahu semakin besar, dan semakin jelas bahwa ini adalah langkah yang tepat. Perasaan cinta yang mendalam untuk Dedi menjadi dorongan utama. Bagiku, keputusan ini bukan sekadar tentang agama, tapi juga tentang hidup bersama seseorang yang aku cintai. Setelah merasa mantap, aku menghadap Dedi. Dengan sedikit ragu, aku bertanya padanya, "Maukah kamu menikah denganku?" Kata-kataku sederhana, tetapi rasa yang terkandung di dalamnya begitu besar. Dedi, dengan senyum yang tidak bisa hilang dari wajahnya, menjawab, "Tentu, dengan segala hati." Pernikahan kami pun segera dipersiapkan. Kami memutuskan untuk menikah di Bandung, tempat asal Dedi. Rasanya segala hal terasa begitu sempurna. Di tempat yang penuh kenangan ini, kami akan memulai hidup baru bersama, dengan cinta dan keyakinan yang sama. Kabar tentang pernikahan kami tentu tidak mudah diterima. Orang tuaku di Rusia sangat terkejut ketika mendengarnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa aku, seorang wanita yang terbiasa hidup mandiri dan jauh dari rumah, akan menikah dengan seorang sopir truk dari Indonesia. Semua perbedaan itu pasti membuat mereka khawatir. Dedi dan aku sudah memutuskan untuk menikah, tapi bagaimana mereka bisa menerima ini? Setelah berbicara dengan Dedi, kami memutuskan untuk memberitahu orang tuaku tentang keputusan besar ini. Mereka pasti akan terkejut, tapi aku merasa ini adalah langkah yang tepat. Saat telepon pertama kali berdering, suara ibuku terdengar cemas. "Eva, apa yang sebenarnya terjadi? Ini sangat cepat." Suaranya bergetar, bisa ku dengar kekhawatiran yang ada di sana. Aku mencoba menjelaskan semuanya, tentang Dedi, perasaan kami, dan bagaimana keputusan ini datang begitu alami. Meski tidak mudah, mereka akhirnya memberi restu. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tuaku, Dedi dan aku mulai merencanakan perjalanan ke Rusia. Kami ingin memperkenalkan Dedi kepada keluargaku secara langsung. Rasanya sedikit cemas, tapi juga penuh antisipasi. Seperti petualangan baru yang akan kami jalani bersama. Dedi yang sederhana, dengan segala kesederhanaannya, akan bertemu dengan orang tua dan keluarga besar yang hidup di dunia yang sangat berbeda. Kami tiba di Rusia setelah penerbangan panjang. Selama perjalanan itu, Dedi tidak henti-hentinya bertanya tentang adat dan kebiasaan di sana. Aku bisa melihat betapa dia ingin belajar dan berusaha menyesuaikan diri. Sesampainya di rumah, keluargaku menyambut kami dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan cemas. Dedi dengan santainya menjabat tangan ayahku dan mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia yang aku terjemahkan. Senyum ayahku yang akhirnya muncul membuat hatiku sedikit lega. Ceritaku ini berdasarkan kisah nyata yang kualami sendiri. Namaku dan lokasiku sengaja kuubah demi menjaga privasiku. Jika ada kesamaan, itu murni kebetulan belaka. Cerita ini bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi sebagai pelajaran yang bisa kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya?
Segera tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mivena Entertainment, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dariku. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di channel Mivena Entertainment, cerita rumah tangga kita. Salam hangat, Eva Sofia.